Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah memastikan pasokan BBM aman sepanjang arus mudik hingga balik Natal dan Tahun Baru nanti. Disporapar Jawa Tengah telah menyiapkan 250 lebih event wisata sepanjang tahun 2025. Sebanyak 5.000 peserta ikut memeriahkan kirab budaya yang digelar Masjid Baitur Rahman, Semarang. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru jatuh pada 24 Desember 2024. Pertamina memastikan pasokan BBM aman sepanjang arus mudik hingga balik Natal dan Tahun Baru. Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah atau RJBT memastikan pasokan BBM aman sepanjang arus mudik hingga balik Natal dan Tahun Baru nanti. Pertamina RJBT terus melakukan pengecekan ketersediaan BBM, termasuk ketersediaan BBM pada depot yang terdekat dengan jalur tol, baik Pengapon di Semarang maupun Tegal. Distribusi juga bakal disesuaikan dengan pengaturan arus lalu lintas pada arus mudik dan balik nanti. Kita sih estimasi puncaknya itu tanggal 23 dan paling puncaknya tanggal 24. Ya. Tapi untuk stok aman? Stok alhamdulillah aman dan kita monitor juga gitu ya. Termasuk juga kita distribusi dari Jawa Tengah ada beberapa depot gitu ya. Depot yang dekat sini kan ada depot Pengapon yang ada di Semarang, termasuk juga depot Tegal. Nanti tentunya itu juga nanti distribusi kan akan menyesuaikan ya, ada misal katakanlah one way, berarti nanti otomatis harus disalurkan dari depot yang memang lebih mudah untuk menyalurkan. Termasuk juga kita menyiagakan ada mobile storage itu kayak truk tangki yang memang standby di SPBU tertentu gitu. Dan di sepanjang jalur Pantura kami menyediakan juga tambahan-tambahan, ada modular untuk SPBU yang tidak ada untuk rest area yang tidak ada SPBU-nya gitu ya. Termasuk juga kami menyiagakan di SPBU rest area ini motoris gitu ya, motoris. Tetapi motorisnya ini lebih nanti fungsinya adalah misalnya katakanlah ada antrian panjang gitu, nanti fungsinya adalah untuk memecah antrian gitu ya. Dalam artian biar tidak terlalu panjang, nanti tentu akan tergantung situasi dan kondisi. Selain motoris di titik-titik tertentu ada mobil siaga itu dia akan standby di exit area, ketika dibutuhkan nanti bisa juga bergerak gitu ya. Tapi harapannya adalah semua lancar gitu, dan harapannya juga para pemudik, para pengguna kendaraan gitu bisa mengisi BBM-nya secara penuh sebelum berangkat ya. Jadi tidak perlu berpikir mengisi di tengah jalan. Tapi seandainya perlu mengisi di tengah jalan gitu ya, harap perhatikan indikator BBM-nya gitu ya, nanti juga agar tidak terlalu mepet gitu ya. Dan tentunya kami juga mengimbau bagi yang mampu, terus kendaraannya juga kendaraan kekinian gitu ya, belilah BBM non subsidi gitu. Kalau untuk tol fungsional dari kan ada Solo ke Jogja ya, keluar di Klaten ya, kan keluar di Klaten. Untuk di exit areanya kami menyiagakan motor satu mobil siaga gitu ya. Jadi tapi itu harapannya nggak dipakai sih. Kan itu juga hanya beberapa kilo aja ya, hanya beberapa kilo, dan memang masih sifatnya fungsional. Jadi memang belum ada SPBU di situ, tapi kami menyiagakan motor satu mobil siaga di exit tolnya. Tapi tentunya harapannya sih kalau lancar saja, harapannya tidak kepakai, tapi seandainya dibutuhkan nanti bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan hasil pantauan yang dilakukannya, ketersediaan BBM yang dibutuhkan masyarakat aman. ESDM mengecek bagaimana kesiapan
untuk ketersediaan BBM di SPBU. Jadi barusan kami mengecek ketersediaan, itu alhamdulillah berjalan lancar, itu seluruh persediaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Kami juga melakukan pengecekan ketersediaan BBM itu ya kira-kira berapa hari. Ini dari apa yang dijelaskan tadi sama rekan-rekan, di lapangan itu sekitar 22 hari itu ketersediaan. Kemudian apakah pengiriman dari depot ke SPBU berjalan lancar, itu pada umumnya tidak ada kendala. Kami mengharapkan ketersediaan BBM untuk seluruh Indonesia bisa berjalan lancar. Wakil Menteri ESDM menambahkan, pihaknya juga melakukan antisipasi kebencanaan geologi. Dan diharapkan masyarakat bisa melaksanakan liburan Natal dan Tahun Baru nantinya dengan aman, nyaman, lancar, dan penuh sukacita. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Badan Karantina Indonesia Barantin akan memperketat pengawasan pada lalu lintas bahan baku dan program makan bergizi gratis. Pengawasan akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Untuk menyukseskan program makan siang gratis yang akan dimulai tahun 2025, Deputi Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia atau Barantin, Drama Pancaputra menegaskan, Barantin akan melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Barantin Goes to Campus Undip Semarang. Lebih lanjut, menurut Drama Panca, pengawasan bahan baku ini akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Pihaknya akan melibatkan lintas sektoral kementerian dan lembaga untuk memastikan keamanan mutu pangan terjamin dengan baik. Beberapa kesempatan Pak, kita di rapat-rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan, kita juga sudah mempersiapkan anggota-anggota kita dan peralatan kita untuk memastikan semua pakan maupun semua yang akan pangan yang digunakan untuk program pemerintah prioritas pemerintah ini terjamin lah ya keamanan kebutuhannya. Untuk itu kita selalu terus berkoordinasi dengan teman-teman kementerian lembaga yang lain, lalu teman-teman di dinas setempat ya, baik itu dinas pertanian, dinas pangan maupun dinas kelautan dan perikanan, peternakan. Kita berkolaborasi bersama untuk memastikan bahwasanya pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah pangan yang memiliki mutu yang baik dan kesehatannya dan keamanan terjamin. Nanti yang jadi fokus persen apa Pak? Untuk terkait karantina pangan ini yang difokus untuk apa? Untuk makan bergizi ini apa ya, yang? Semua Pak. Baik itu misalnya kayak sapi ya, misalnya lalu misalnya daging, hewan ya, hewan ikan ya termasuk itu yang dilalu lintaskan. Misalnya kita ambil contoh kayak ikan lele ini kan paling banyak di Jawa. Pada saat kita beredar di misalnya ke Sumatera, di Sumatera nanti di ujung Merak itu kita tes. Selain itu juga kita sudah melakukan ketelusuran, traceability. Ikan yang akan digunakan ini produknya dari mana sih? Pakannya dari mana sih? Nah, itu yang kita lakukan bersama-sama. Drama menambahkan, Barantin akan menyiapkan anggota untuk memastikan semua bahan makanan yang digunakan program prioritas ini terjamin. Kerjasama akan dilakukan baik dengan kementerian dan lembaga lain seperti Dinas Pertanian, Perikanan, maupun Dinas Kelautan. Barantin Goes to Campus juga dihadiri anggota Legislatif Komisi 4 DPR RI, Riono, yang mengapresiasi langkah-langkah kinerja Barantin. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah menemukan masih banyak unsur kekerasan yang mendominasi pelanggaran siaran. Tayangan kekerasan tersebut meliputi konten kekerasan fisik, verbal, atau visual yang berlebihan. Dari hasil pemantauan dan kajian isi siaran televisi selama awal tahun 2024 hingga 17 Desember 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah menemukan dugaan pelanggaran sebanyak 1.763 temuan, dengan ruang lingkup terbanyak adalah muatan unsur kekerasan sebanyak 540 kasus. Ketua KPID Jateng Muhammad Aulia Asyahidin mengungkapkan dugaan pelanggaran ini meliputi konten yang menampilkan kekerasan fisik, verbal, atau visual yang berlebihan. Unsur-unsur kekerasan ini menjadi perhatian khusus KPID dalam melakukan penindakan.
Penganggarannya tadi ya 1.000 kekerasan itu 1.000 berapa tadi ya? Saya lupa. 1.763 selama 1 tahun, yang media itu 500, yang kekerasan 540 atau 54%, tinggi sekali gitu, tinggi sekali. Ada satu TV yang menayangkan hanya 0,32 detik begitu tayangan korban kecelakaan lalu lintas berdarah-darah gitu ya. Ini yang agak repot gitu. Mungkin editornya satu lagi menayangkan wajah pelaku tindak asusila. Ketika kami tegur, mereka konfirmasi bahwa editor kami tidak tahu bahwa yang ditayangkan itu pelakunya gitu. Jadi antara wartawan dan editornya tidak apa ya, connect bahwa itu gitu pelaku. Jadi ditayangkan loh, ternyata itu toh pelakunya. Kita yang nonton aja tahu gitu. Wajah pelaku kita langsung hafal gitu ya. Untuk tindak asusila. Jadi semacam itu. Jadi kelalaian itu bukan disengaja, tapi karena keabaian dalam proses produksi. Hal-hal itu kita bisa maklumi, tapi teguran tetap kita lakukan karena tidak ada kata mengalihkan menjadi kesalahan personal, tapi itu menjadi kesalahan lembaga. Target. KPID Jawa Tengah telah melayangkan surat teguran kepada lembaga penyiaran yang dianggap telah melanggar ketentuan. Ketentuan yang dilanggar kebanyakan adalah kategori muatan kekerasan, perlindungan anak, serta iklan obat tradisional yang disiarkan baik di radio maupun televisi lokal. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ada sekitar 250 lebih event wisata di sepanjang tahun 2025 mendatang yang disiapkan di Disporapar, Jawa Tengah. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Memasuki musim hujan, sejumlah titik jalan yang ada di kota Semarang mulai rusak. Salah satunya seperti di Jalan Brigjen Sudiarto, di mana sudah terlihat lubang-lubang yang berukuran besar dan cukup dalam, dan berpotensi membahayakan pengendara. Kerusakan jalan ini pun dikeluhkan oleh pengendara dan warga sekitar yang sering menggunakan akses jalan raya tersebut. Memasuki musim hujan, sejumlah titik jalan yang ada di kota Semarang mulai rusak. Kerusakan aspal jalan ini terjadi, salah satunya adalah di sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jalan Brigjen Sudiarto sendiri merupakan jalan protokol yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota Demak, di mana arus kendaraan yang melewati jalan ini cukup padat. Tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, namun juga dilalui bus dan truk. Tak jarang, kerusakan aspal di jalan protokol ini berdampak langsung pada pengendara, seperti macet, terjatuh, dan rusak pada kendaraan. Mulyono, yang merupakan seorang tukang parkir salah satu gerai makanan di Jalan Brigjen Sudiarto, mengaku resah dengan kerusakan jalan ini, sehingga ia berinisiatif untuk memberikan tanda warna putih di sekitar lubang-lubang jalan tempat ia bekerja. Ada tandanya yang putih itu ya siapa yang ngasih tanda, Pak? Itu yang ngasih tanda saya tuh, daripada perempuan itu kasihan tuh kalau lihat lewat jatuh, kadang ada yang sampai bannya sobek, saking kerasnya, saking kencangnya motor, bannya jadi sobek, itu kan misalnya ya. Kadang itu gimana ya, kadang kalau ada kejadian baru kalau belum ada kejadian nggak mau dandani itu loh. Kasihan loh, iya. Perempuan sering jatuh tuh loh. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Feby, pengendara motor yang sering menggunakan akses jalan ini. Ia khawatir terjatuh, apalagi arus kendaraan yang kencang membuat ia semakin was-was. Iya sih, membahayakan sih karena lubang-lubang itu ya Kak ya, kalau bisa sih segera diperbaiki, apalagi kalau pas musim hujan kayak gini, kalau misalnya ada mobil gitu di depan kita itu jadi kita nggak kelihatan kalau emang ada lubang-lubang kayak gitu. Itu sih lebih berbahaya aja sih kalau untuk kami yang cewek gitu sih. Ya, seberapa sering kakak melewati jalan ini? Tiap hari sering lewat sih Kak, soalnya kan emang rumahnya dekat sini, kayak gitu. Nah, ada kekhawatiran nggak Kak sama jalan yang rusak ini Kak?
Ada sih Kak, takut jatuh. Kalau misalnya kita nggak lihat-lihat juga kan takut kena sebelahnya gitu. Kalau misalnya ada truk atau ada mobil kayak gitu. Sebenarnya, jalan protokol ini sendiri sudah sering dibenahi. Namun, jika musim hujan tiba, aspal tersebut kembali terkikis dan menimbulkan lubang-lubang yang besar. Tak hanya karena musim hujan saja, ramainya arus kendaraan dan besarnya volume kendaraan yang lewat membuat kerusakan di Jalan Brigjen Sudiarto semakin parah. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pariwisata telah menyiapkan ratusan event wisata di sepanjang tahun 2025. Selain menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional, ratusan event ini digelar untuk mengeksplorasi keindahan alam, kekayaan budaya, dan keragaman tradisi dari seluruh penjuru di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pariwisata meluncurkan Jawa Tengah Calendar of Events 2025 yang menawarkan lebih dari 250 event pariwisata yang tersebar di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Agung Haryadi mengatakan, event-event tersebut merupakan salah satu strategi untuk menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional. Dan melalui Jateng Calendar of Events 2025 akan menjadi panduan wisatawan dalam merencanakan perjalanan pariwisata di Jawa Tengah. Jawa Tengah meluncurkan Jawa Tengah Calendar Event 2025 menampilkan selain 10 top event juga 255 event yang ada di 38 kota. Ini tentu memberikan guidance kepada masyarakat yang akan merencanakan perjalanannya di Jawa Tengah, sehingga kita kenalkan di akhir tahun ini supaya nanti mulai Januari sampai dengan Desember 2025 mereka sudah mampu merencanakan untuk menyaksikan event-event yang ada di Jawa Tengah, sekaligus juga menikmati pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu harapannya. Pak, tadi disebutkan 2025 akan fokus Karimun Jawa. Iya. Itu seperti apa Pak? Ya. Ya. Jadi kita memotret Jawa Tengah itu kalau secara utuh itu sangat luas dan jumlah daya tarik wisata juga banyak sekali. Sehingga kita masyarakat akan mengalami kesulitan mau kemana dulu. Nah, maka itu kita tawarkan pintu masuknya adalah lewat Karimun Jawa. Kenapa Karimun Jawa? Karena Karimun Jawa itu punya merupakan wisata Bali yang itu tidak kalah dengan wisata Bali yang ada di Indonesia. Maka kita perkenalkan ke masyarakat dunia baik di domestik maupun di mancanegara. Buku panduan Jateng Calendar of Events 2025 berisi beragam kegiatan pariwisata mulai dari seni pertunjukan, tradisi, karnaval hingga arak-arakan yang mengeksplorasi keindahan alam, kekayaan budaya, dan keragaman tradisi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 5.000 peserta ikut memeriahkan kirab budaya yang digelar Masjid Baitur Rahman Semarang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan pada siswa, Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Amal Kota Semarang menggelar kegiatan yang menampilkan pentas seni. Selain itu, juga ada stand-stand yang menjual hasil karya siswa yang hasilnya didonasikan untuk kegiatan sosial. Dalam rangka memberikan wadah bagi siswa untuk menuangkan talenta, hobi, kemampuan, dan kreativitasnya dalam mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran, SD Islam Terpadu Bina Amal yang berada di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang menggelar karya siswa. Adapun siswa-siswi perwakilan masing-masing kelas menampilkan beragam kreativitas mereka di atas panggung.
Aksi yang juga disaksikan oleh orang tua siswa ini sangat mengesankan, menghibur, dan membuat bangga dengan kemampuan para putra-putrinya yang tampil di atas panggung. Kepala SD IT Bina Amal Kota Semarang, Oktora Rahmat Santoso, yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, para siswa menampilkan pentas seni sesuai dengan keinginan dan keterampilan mereka. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan pada siswa. Selain pentas seni, para siswa juga membuka stand yang menjual hasil karya mereka, yang kemudian hasil penjualan didonasikan untuk kegiatan sosial. Ya inilah satu bentuk diferensiasi ya yang kita terapkan. Anak-anak menampilkan karya produk sesuai dengan minat mereka ya. Ada yang dalang, ada yang puisi ya, ada yang tari, dan yang tadi drama musikal ya, yang tadi tema tentang lestari alam. Ini satu bentuk diferensiasi produk anak-anak sendiri ya, gitu Mbak. Harapannya ke depan dengan anak-anak ini berani tampil di depan umum seperti apa? Oh ya, betul. Memang kita ingin sesuai dengan tujuan pendidikan kan untuk generasi emas 2045 ya. Itu kan mau tidak mau kan anak harus punya jiwa kepemimpinan ya. Itu bisa dipupuk dengan mereka harus punya percaya diri ya. Salah satunya adalah berani tampil. Saya apresiasi anak kelas 1 yang sudah berani tampil tadi tarian ya. Itu ke depan pasti akan menjadi sebuah kenangan ya. Kenangan mereka, saya pernah tampil ya, berani tampil. Tapi tidak semuanya juga punya keberanian ya. Kita latih dari sejak kecil, sejak tingkat dini, bagaimana mereka punya keberanian untuk tampil di depan umum ya. Juga mereka akan terpupuk jiwa kepemimpinan ya, tanggung jawab dan keberanian gitu Pak. Juga anak juga membuka stand ya, stand ada ekoprint ya, kemudian berbagai macam karya mereka ya, baik batik dan sebagainya, dan itu juga dijual ke orang tua, yaitu untuk sebagai infak ya, untuk infak anak-anak, untuk kegiatan-kegiatan yang memang untuk peduli sesama ya, peduli sesama pada teman mereka juga yang membutuhkan, sehingga harapannya profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud ya, anak-anak bisa mewujudkan itu di kehidupan pendidikan. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Sabtu ini sebagai implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sehingga siswa tidak hanya belajar teori, namun juga mempraktikkan keterampilan yang relevan, seperti kerjasama, kreativitas, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Salah satu upaya selamatkan bumi, mahasiswa di Kota Semarang mengubah barang bekas menjadi barang bernilai jual, salah satunya membuat lilin aromaterapi dengan bahan minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Salah satu bentuk peduli lingkungan dan upaya untuk menyelamatkan bumi, mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah mengubah barang bekas menjadi barang bernilai jual. Salah satunya membuat lilin aromaterapi dengan bahan minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Menurut sejumlah mahasiswa SCU, proses pembuatannya sangat sederhana. Minyak goreng bekas sebelumnya dimasukkan ke dalam ember kecil yang berisi kayu arang untuk proses penyaringan. Setelah itu, minyak jelantah direbus bersama parafin dan terus diaduk. Langkah terakhir diberi aroma pewangi sesuai selera. Adonan minyak jelantah tadi kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan diberi sumbu. Setelah itu didiamkan hingga mengeras. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber Daya SCU, Dr. Agnes Advensia mengungkapkan, kegiatan ini selain mengajak mahasiswa peduli lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas, juga melatih mahasiswa kreatif dan berwirausaha. Selain lilin, juga membuat meja kursi dengan bahan sampah plastik atau eco-brick. Ini kita mengadakan workshop macam-macam ini untuk mengolah sampah dan macam-macam workshop yang dilaksanakan. Ada membuat lilin aromaterapi, itu pesertanya banyak banget, kita menggunakan
yang diolah jadi lilin aroma terapi. Nanti sebagai simbolis juga lilin-lilin hasil karya ini akan dinyalakan pada saat perayaan Natal kita tanggal. Mengadakan acara mengurangi limbah gitu ya. Jadi kayak judulnya itu menyelamatkan SCU Peduli, kita menyelamatkan bumi. Ini buat apa? Membuat lilin aromaterapi. Dari apa? Dari minyak jelantah. Terus caranya gimana buatnya? Caranya itu minyak jelantah itu kan masih ada campuran kayak habis goreng teri, kemudian goreng telur, tempe, dan kemudian agar itu tidak aromanya tidak bau gitu ya, direndam pakai arang selama 1 hari. Campurannya apa? Campuran minyak jelantah sama apa? Minyak jelantah parafin aja, sama parafin. Itu dipanaskan, dipancing, kemudian diaduk, terus diaduk, habis itu diberi pewarna sama essential oil. Essential oil itu aromaterapinya. Dalam acara yang bertajuk SCU Peduli Lingkungan, pihak kampus juga membagi-bagikan gratis bibit buah kepada pengunjung pameran UMKM. Dengan tujuan agar masyarakat peduli lingkungan karena satu pohon sangat berarti bagi kelestarian bumi. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 5.000 peserta ikut memeriahkan kirab budaya yang digelar oleh Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Kirab budaya ini memberikan pesan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman tidak hanya sebagai tempat ibadah semata, namun juga ikut andil dalam melestarikan budaya. Dengan mengenakan pakaian adat dan berbagai kostum yang unik, sebanyak 5.000 peserta kirab budaya melakukan pawai di kawasan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain diikuti pelajar, kirab juga diikuti oleh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, seniman dan masyarakat umum termasuk ratusan driver ojek online atau ojol. Kirab budaya yang digelar oleh Masjid Baitur Rahman Semarang di usianya yang ke-50 tahun ini memberikan pesan bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Menurut Ketua Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Ahmad Daroji, kirab budaya yang dilakukan ini bertujuan untuk melestarikan budaya agar tetap eksis. Semuanya dari keluarga dalam. Jadi dari TK sampai dari 6 sekolahan ini masing-masing sudah ada ribuan ini. Ribuan lagi orang tuanya udah pada ikut karena mereka senang anaknya ikut ini. Jadi semuanya di masyarakat kita komunitas. Ditambah lagi ini teman-teman ojol karena kita syukuran ya. Nanti mereka itu nanti kita berikan kan kita ajak pesta mereka untuk hari ini. Jadi di samping 5.000 yang kami jadi dalam teman-teman ojol ini bersama kita. Usia Masjid Raya Baitur Rahman yang ke-50 ini memang kita tanamkan dengan nilai-nilai budaya. Jadi supaya kita tampilkan di dalam kirab ini dari berbagai warna itu kan bahwa kita Indonesianya nampak, jadi dari berbagai pakaian-pakaian adat dan lain sebagainya ini sebagai wujud bahwa masjid kita itu juga bisa mengembangkan dari aspek budaya. Jadi tidak hanya secara etis ya tertutup, itu tidak semuanya terbuka. Kirab budaya ini mendapat sambutan hangat dari warga yang sudah lama menanti di sepanjang Jalan Pandanaran dan kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Mereka merasa terhibur melihat tampilan unik dalam kirab tersebut. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.